Hai guys, welcome back to our channel, Babalu Channel. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik aja, walaupun kita masih di era pandemi Corona new normal. So don't forget to wash your hand, wear your mask, and also social distancing. Okay, so today I'm going to share apa aja persyaratan dan juga dokumen apa aja yang kalian butuhin buat kerja di kapal pesiar. So check this out. Oke, so yang pertama apa aja itu persyaratannya, yaitu bahasa Inggris. So bahasa Inggris is a must. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui dan cakap dalam berbahasa Inggris. Soalnya kalian bakalan kerja di luar negeri, kalian akan kerja on board. Itu maksudnya kalian bakalan kerja dengan orang-orang yang berbeda negara, beda bahasa, tapi kita untuk bahasanya yaitu bahasa Inggris. Jadi kalian mesti tahu bahasa Inggris. Oke. So yang kedua itu umur. Masalah umur itu masih banyak pendapat banyak. Kalau buat gua itu minimalnya 21 tahun sampai 35 tahun. Itu yang new hire. Jadi untuk yang pertama kali apply di kapal pesiar itu minimalnya 21 tahun sampai 35 tahun maksimalnya. Untuk repeater, maksudnya untuk yang udah berkali-kali di kapal pesiar kerja terus kalian coba apply lagi, itu maksimalnya 45 tahun. Oke. So yang ketiga kita punya pendidikan yaitu D1 perhotelan. D1 perhotelan itu biasanya sekolahnya itu cuma 1 tahun, jadi 6 bulan itu materi di sekolah dan untuk 6 bulannya itu training di hotel. Kalian bisa ditempatkan di mana aja di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa, itu tergantung sama sekolah perhotelan yang kalian pilih. Terus untuk yang keempat yaitu pengalaman kerja itu minimal 2 tahun pernah bekerja di perhotelan. Oke, so untuk sebenarnya untuk umur, untuk pendidikan D1 sama untuk yang pengalaman kerja itu berbeda, setiap orang berbeda. Contohnya saya D1 perhotelan, umur saya 21 tahun waktu itu, terus saya pernah kerja di hotel juga. Ada juga teman saya yang dia nggak D1 perhotelan, tapi dia kerja di perhotelan, di hotel itu lebih dari 2-3 tahun. Itu bisa juga apply di kapal pesiar. Tapi sebenarnya itu tergantung sama kecakapan kalian juga, knowledge kalian, skill kalian about perhotelan, departemen yang kalian pilih. Oke, jadi gua harap buat kalian yang pengen di kapal pesiar itu aja dulu. Jadi benar-benar skillnya, knowledge kalian tentang perhotelan dipersiapkan. Oke. So kelima kita masuk ke dokumen. So dokumen pertama yang kalian harus miliki yaitu paspor. Paspor ini wajib buat siapa aja yang mau kerja ke luar negeri, termasuk buat di kapal pesiar. Untuk paspor itu bikinnya kita di kantor imigrasi. Khususnya untuk orang pelabuhan Sukabumi kita bisa buat di kantor imigrasi kelas 2 yang ada di Sukabumi. Untuk pusat yaitu ada di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Priuk. Terus untuk pembuatan paspor sekarang karena kita lagi era digital, era online, jadi untuk pembuatan paspor diwajibkan kita itu daftar online. Jadi sebelum kalian ke kantor imigrasi kalian nggak bisa langsung gitu aja datang, tapi kalian harus daftar dulu di aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu Paspor. Jadi kalian klik aja di Play Store kalian Paspor. Nanti di sana ada, kalian tinggal unduh aja. Di sana kalian mesti daftar di aplikasi, terus memilih jadwal, terus pilih kantor imigrasinya mana yang kalian mau datengin. Terus abis itu kalau udah daftar, kalian nanti dapat barcode. Jadi itu untuk atau barcode kode booking. Jadi kalian kalau misalkan ke kantor imigrasi, kalian tinggal bawa barcode-nya aja. Terus apa aja yang mesti kalian bawa? Pertama foto. Verifikasi itu dokumen atau persyaratan buat bikin paspor. Pertama kalian bawa KTP, KK, akta lahir, buku nikah yang udah nikah, terus kalau enggak bawa ijazah. Oke. Terus habis itu sidik jari. Habis itu bayar deh. Bayarnya tuh kalau nggak salah kalau dulu gua 355.000. Sama administrasi itu 5.000, jadi totalnya 650. Habis itu kalian kalau udah selesai verifikasi terus udah bayar, itu pengambilannya bisa sampai 3-4 hari kerja. Oke, dokumen pertama yaitu paspor, yang kedua yaitu BST. Jadi kalian mesti punya BST. Apa itu BST? Yaitu Basic Safety Training.
Kalau bahasa Indonesia itu basic safety training itu jadi basic tentang keselamatan kerja hidup di kapal. Jadi di sana itu BST biasanya 9 hari sampai 10 hari training untuk pengambilan BST. Itu untuk di mana aja kalian bisa ikut training BST. Pertama itu ada di Fokus di Fatmawati, yang kedua di Pertamina Maritim itu ada di Jakarta Timur, yang ketiga Bina Sena Ciawi Bogor, terus ada juga di STIP Jakarta. Ya untuk biayanya nanti gue bakalan bahas di next video. Untuk biaya buat pembuatan persyaratannya nanti ada di next video lah, gue coba. So yang terakhir untuk dokumennya yaitu buku pelaut. Buku pelaut kita ambil juga, kita bikin di Syah Bandar. Tapi biasanya untuk buku pelaut, walaupun kita nggak langsung ke Syah Bandar, biasanya kita ngambil BST, nanti juga di sana ada bisa bikin buku pelaut juga di tempat kalian ambil BST. Biasanya seperti itu. Nanti mereka bakalan ngasih pilihan ke kalian, nanti ambil training apa aja, BST, CCM dan apa aja, terus termasuk buku pelaut. Kalau misalkan kalian nggak secara pribadi datang langsung ke Syah Bandar, itu pun kalian nggak bisa langsung ke Syah Bandar, kalian mesti register dulu di websitenya Syah Bandar. Websitenya itu ada di dokumenpelaut.debhub.go.id. Nanti di sana kalian langsung ada gambar pelaut. Nanti kalian daftar aja langsung di sana, terus nanti kalian isi daftarnya, terus nanti kalian dikasih barcode juga. Terus untuk biaya buku pelaut itu cuma 100.000 rupiah. Murah banget kalau misalkan kalian langsung datang ke Syah Bandar tanpa ada orang ataupun maksudnya calo, itu harganya cuma 100.000 rupiah. Terus habis dokumen itu selesai, kalian harus bikin visa. Biasanya visa itu nanti kalau kalian udah ngelamar kerja, terus kalian udah keterima, udah proses semuanya sama agensi, siap berangkat, nanti kalian bikin visa. So untuk bikin visa itu kita ada 2 pilihan, ataupun negara yang kita joinnya di mana, biasanya di Amerika ataupun di Eropa. Kalau visa untuk USA, Amerika itu namanya C1D. Itu ambilnya ada di Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Dan untuk yang Europe itu kalian nanti bikinnya di VFS Global. VFS Global itu yaitu mitra resmi dari Kedutaan Besar Swiss di Indonesia. Jadi untuk visa itu Amerika ataupun Eropa nanti bikinnya di sana. Terus tergantung kapal mana yang kalian join, terus di mana kapal itu nanti di dermaga mana kapal itu berlabuh. Oke. So untuk yang terakhir persyaratannya yaitu medical check up. Untuk medical check up nanti kalian akan di check up semua badan kalian, jadi indera kalian. Pokoknya itu nanti gue bakal bahas di next videonya. Oke, so itu tadi 8 persyaratan dan juga dokumen yang harus kalian lengkapin. Yang sudah gue mention tadi, untuk harga, untuk tempat itu maksudnya nggak untuk biaya itu nggak mahal-mahal banget. Kalau misalkan kalian langsung datang atau proses sendiri itu nggak mahal-mahal banget. Terus kalau kecuali kalian lewat teman ataupun calo, misalkan ada orangnya oke gue siap bayar 20 juta, itu enggak, jangan sama sekali, soalnya itu harganya murah banget. So kalau kalian ada pertanyaan soal persyaratan sama dokumen yang harus kalian lengkapin, just text below. Dan kalau ada saran, kritik, just below, komen aja. Makasih banyak kalian udah nontonin ini video, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalau ada kritik saran, kita selalu terima. Oke, so don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye.